458, episode 86 lingkaran kuadrat 5. Yu Jung Hyok siap untuk mengayunkan pedang iblis surgawi gelapnya jika sekretif plotter mencoba melakukan sesuatu yang bodoh, tetapi tanpa diduga, yang terakhir dengan mudah menjawabnya. Dia bahkan tidak menggunakan suara aslinya. Kamu benar, saya terjebak di sini. Petik 2. Suaranya yang murni dan murni terdengar untuk pertama kalinya. Itu mendorong Yumiya untuk membalas dengan senyum cerah. Minta opa saya untuk membebaskan Anda. Dia sangat kuat, kan? Petik 2. Dia berbicara dengan suara polos, tapi dia menjawab dengan menggeleng pelan. Petik 2. Aku tidak bisa meninggalkan benda ini. Apa, kenapa tidak? Sekretif plotter tidak menjawab. Tunggu, apa opaku melakukan sesuatu padamu? Dia mengancammu dengan kata-kata seram, bukan? Petik 2. Petik 2. Tidak, bukan itu. Ini bukan. Lalu bagaimana? Plotter tidak membalas lagi. Tanpa berkata apa-apa, dia menatap Yumiya. Dia menatap lama pada satu orang yang tidak ada lagi baginya. Dan untuk pertama kalinya, senyum tipis terbentuk di bibirnya. Itu karena aku memilih untuk berada di sini. Yu Jung Hyok melihat senyum itu dan tidak bisa mengatakan apa-apa. Yumiya sibuk bertanya apa maksudnya, dan sementara itu, plotter diam-diam balas menatapnya. Yang terakhir perlahan mengangkat tangannya, dan telapak tangannya tumpang tindih dengan miliknya melalui lapisan transparan tipis. Ukuran tangan mereka cukup mirip. Kedua telapak tangan ini mungkin tumpang tindih setelah melampaui ruang dan waktu, tetapi mereka tidak pernah bisa benar-benar bertemu. Petik 2. Saat itulah, Yumiya berkedip perlahan dan mulai goyah sedikit. Kenapa aku sangat mengantuk? Tubuhnya perlahan jatuh ke tanah. Yu Jung Hyok dengan cepat berlari ke sisinya dan memeluknya. Kamu bajingan, apa yang telah kamu lakukan? Kurung siku buka. Aku hanya membantu mimpinya hal-hal baik. Yu Jung Hyok mempelajari adik perempuannya. Yang pasti, badan inkarnasinya tidak menunjukkan tanda-tanda gejala aneh. Tidak, dia hanya dalam tidur nyenyak, bergumam pelan tidur bicara seperti, voli pantai, dan pesta cumi-cumi, Dia memelototi, sekretif plotter, dengan ekspresi rumit. Tidak peduli seberapa lemahnya dia, dengan menggunakan Yumiya dia akan dapat melarikan diri dari situasi ini dengan mudah. Namun, dia tidak melakukan itu. Dia hanya menatap penuh perhatian pada wajah gadis itu yang sedang tidur. Petik 2. Apa yang terjadi pada Mia di duniamu? Dia selamat. Dia segera menjawab. Dan juga mati. Itu juga langsung. Apa itu bahkan? Sama seperti Yu Jung Hyok membuka bibirnya, dia mengerti apa arti jawaban itu. Jadi, dia langsung menutup mulutnya. Bunga api yang nampaknya menangis dengan samar menari-nari. Dengan dalih teori film terputus, ingatan kedua makhluk ini bergetar dan dongeng mereka bergeser. Dalam satu garis dunia, Yumiya bertahan untuk waktu yang lama. Bahkan setelah dia meninggal. Dunia seorang pria yang hidup pada 1864 seumur hidup, seperti apa dunia itu nantinya. Namun, di garis dunia lain, dia meninggal. Seorang regresor mungkin hidup jauh lebih hadiah daripada siapapun di luar sana, tetapi dalam kenyataannya, dia tidak lebih dari hantu masa lalu. Dia adalah eksistensi yang harus pindah ke belokan berikutnya karena dia gagal mengubah masa lalu. Gilirannya 0, 1, 2, 3, 4, dan 1863. Makhluk ini bukan Yu Jung Hyok, dari salah satu dari regresi itu. Tapi, dia adalah Yu Jung Hyok, yang menjadi milik semua dunia, pria yang membawa semua dunia sebagai bebannya. Dan itu sebabnya dia lebih Yu Jung Hyok daripada Yu Jung Hyok lainnya. Kau mengasihani aku. Siapa yang akan melakukan itu pada? Apakah kamu percaya bahwa hidupku adalah kesengsaraan? Yu Jung Hyok tidak tahu apakah itu adalah bentuk simpati yang ditujukan pada dirinya sendiri. Bilah dari pedang iblis surgawi gelap, yang dia pegang erat samar-samar bergetar. Kenapa dia ragu sekarang? Dia sudah sejauh ini, jadi apa yang tersisa untuk ragu? Hanya karena dia mendengar sedikit sejarah masa lalu bajingan ini. Sekretif plotter, membuka bibirnya. Tahukah kamu, ada anak muda ini di mobil subway paling depan yang selalu mati selama setiap pergantian regresi. Pertanyaan itu muncul entah dari mana. Yu Jung Hyok secara alami mengingat kembali peristiwa kereta bawah tanah. Skenario pertama, pertemuan pertama dengan neraka yang harus dia alami setiap saat. Namun, Yu Jung Hyok tidak tahu apa-apa tentang bocah seperti itu. Karena, ada terlalu banyak orang yang mati dengan cara seperti itu saat itu. Sementara mengalami kemunduran beberapa kali, aku mencoba mencegah kematiannya, tetapi itu tidak mungkin. Petik 2. Dia benar-benar anak muda, lebih muda dari Yi Gilyong. Namun, bahkan anak seperti itu harus membuktikan kepercayaannya. Selama 1863 kehidupan, anak itu bahkan tidak bisa melakukan perkelahian yang tepat dan harus mati. Dia mati, dan mati, dan mati berulang kali. Yu Jung Hyok tidak bisa mengatakan sepatah kata pun.
Plotter bertanya lagi padanya. Antara seorang pria yang mengalami kemunduran 1863 kali, dan seorang anak yang harus berulang kali mati untuk 1863 kali tanpa mengingatnya, yang mana menurut Anda yang sebenarnya lebih menyedihkan? Itu adalah. Plotter menyiratkan ini, bahwa belas kasihan Anda tidak ada artinya, tidak ada nilai sama sekali. Meski begitu, Yu Jung Hyuk tidak bisa dengan mudah menerimanya. Memang, tidak ada artinya dalam membandingkan pentingnya berbagai kesengsaraan. Namun, itu juga tidak berarti bahwa kesengsaraan tidak ada. The Star Stream lebih besar dari mencoba membuat kehidupan semua orang menjadi Giseng Jeon Giol. Namun, kehidupan tidak seharusnya seperti itu. Tidak, itu adalah hal yang tidak masuk akal yang dapat berakhir kapan saja, apakah itu di awal Seng pengembangan atau bahkan selama Jeon klimaks. Dan itu sebabnya, bahkan jika hidupku berakhir di sini, itu seharusnya tidak mengejutkan. Apakah anak laki-laki dari kereta bawah tanah itu membuat ekspresi yang sama dengan pria ini? Yu Jung Hyuk tidak tahu. Sekretif Plotter, balas menatapnya dengan sepasang mata yang tenang dan diam. Yu Jung Hyuk menatap kembali ke mata itu untuk waktu yang lama, sebelum mengalihkan pandangannya sambil menurunkan pedang iblis surgawi iblis. Petik 2. Kamu akhirnya akan melihat kematian bocah itu untuk yang ke-1864 jika kamu mundur lagi. Pada akhirnya, dia mengembalikan pedangnya ke sarungnya. Ini bisa jadi keputusan yang salah. Bahkan kemudian, Yu Jung Hyuk telah mengambil keputusan. Mungkin dia juga tidak mengharapkan pilihan seperti itu, karena, sekretif Plotter, tetap terdiam untuk waktu yang lama. Sepertinya kamu sangat dipengaruhi oleh Kim Dok-ja. Tutup mulutmu. Aku bisa membunuh orang sepertimu. Petik 2. Kehadiran ganda semakin dekat. Suara-suara memanggilnya. Mereka adalah Kim Dok-ja dan Han Suyong, ditambah orang-orang dari. Walaupun itu membuatku jengkel untuk mengakui hal ini, izinkan saya mengatakan bahwa satu hal yang pasti. Garis dunia ini berbeda dari yang pernah saya jalani sejauh ini. Mungkin saja Anda dan grup Anda dapat benar-benar menyaksikan apa yang ada di balik tembok itu. Petik 2. Namun, jangan terus berharap, berpikir bahwa Anda akan melihat kesimpulan yang Anda inginkan. Dan juga, bahkan jika kesimpulan itu bukan yang Anda inginkan pada awalnya. Suara asli Plotter tiba-tiba menjadi semakin redup. Kelopak matanya perlahan menutup. Dia jatuh tertidur lagi. Tepat ketika Kim Dok-ja keluar dari semak-semak, Plotter menyelesaikan apa yang ingin dikatakannya. Kurung siku buka titik. Jangan menganggap dunia ini sebagai belokan yang gagal. Kami bermain voli pantai. Itulah jawaban Yumiya setelah saya bertanya kepadanya tentang apa yang terjadi di sini. Sudah kubilang, kami cumi-cumi panggang, dan aku bermain voli pantai dengan opaku. Mungkinkah kekuatan pemahaman seseorang lebih rendah jika Anda jelek? Petik 2. Saya ingin mengatakan kepadanya bahwa ada 3 hal yang salah dalam pernyataannya. 1. Kami tidak berada di dekat lautan. 2. Saya tidak jelek, dan kekuatan pemahaman saya adalah. Petik 2. Yah, kurasa tidak ada yang serius terjadi di sini. Han Suyong bergumam lega. Memang, kami tidak bisa melihat jejak Yu Jung Hyuk yang menyebabkan kecelakaan, dan, sekretif Plotter, masih terjebak dalam tidur nyenyak. Saya memasukkan Plotter kembali ke dalam Ferragini kelas X. Ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan saya, tetapi sekarang bukan saatnya untuk memanggang yang bertanggung jawab. Oke, semuanya, tolong berkumpul. Ayo mulai api unggun. Petik 2. Nyala api mengepul tebal dan mencerahkan kegelapan tempat perkemahan. Waktu semakin dekat ke tengah malam. Baru saat itulah aku mengingat sesuatu yang penting. Tunggu. Skenario saya belum. Petik 2. Sial, aku lupa semua itu karena Yu Jung Hyuk. Aku bisa mendengar biu menyenandungkan, baat, tepat di atas kepalaku. Batas waktu skenario telah lewat. Akankah aku terbunuh seperti ini? Sub-skenario, hari libur pekerja, telah berakhir. Anda harus menyelesaikan total 5 keluhan. Saat ini Anda telah menyelesaikan 1 keluhan. Anda telah menyelesaikan semua keluhan karyawan Anda. Dongeng baru yang terkait dengan sedang dibuat. Titik. Serius, Bung. Sepertinya kau lupa akalku di suatu tempat atau semacamnya. Gumam Han Suyong, saat dia menatap sisi wajahku. Para sahabat terkikik pada diri mereka sendiri sambil menatapku. Saat itulah, saya mengingat balasan mereka setiap kali saya mencoba untuk berbicara dengan mereka. Saya tidak punya keluhan khusus. Itu nyata. Tidak seorang pun di sini akan menyalahkanmu, kau tahu. Suara tidak tertarik Han Suyong menyebar. Kami duduk-duduk berendam di api unggun tanpa mengatakan apapun. Saya pikir saya bisa merasakan hati mereka terkandung dalam keheningan ini dan itu menyebabkan emosi saya melambung karena suatu alasan. Jong Hui Won menambahkan sesuatu di atasnya. Yah, jika kamu ingin aku menemukan sesuatu untuk dibicarakan denganmu, maka aku bisa memikirkan satu, tapi itu bukan keluhan, jadi. Meskipun api unggun hangat ada di hadapanku, mengapa hawa dingin merayap di punggungku saat itu? Bagaimanapun, kami beristirahat dengan baik hari ini. Namun, seseorang sepertinya tidak pernah beristirahat. Petik 2. Yu Sangah berbicara, dan Yi Ji Hye mengikutinya.
Tapi, apakah sudah berakhir seperti ini? Bukankah kita akan, seperti, menyalakan lilin dan mulai terisak-isak, atau menulis hal-hal di atas kertas gulung? Petik 2. Ini bahkan bukan perjalanan sekolah yang sebenarnya, jadi mengapa kita harus? Selain itu, kertas. Petik 2. Sambil mendengarkan jawaban Han Suyong, saya mulai berpikir. Kertas gulung, ditulis olehnya, kan? Itu mungkin cukup menarik. Han Suyong tiba-tiba berhenti berbicara di sana dan menatapku sebelum mengajukan pertanyaan. Kamu ingin aku menulis satu untukmu? Tidak juga, kami bukan anak kecil. Petik 2. Tunggu sebentar, bukankah kamu bilang kamu tidak pernah punya teman dan bahkan tidak pergi ke pelatihan keanggotaan, juga? Saya kira Anda belum pernah menerimanya sebelumnya. Petik 2. Jika cadangan total energi mental saya menurun selama perjalanan ini, maka itu semua adalah kesalahan Han Suyong. Beberapa anggota yang diberkati dengan dorongan kuat telah membeli pena dan kertas besar dari bundel Dokkaebi. Namun, dengan serius, Dokkaebi serakah ini bahkan menagih koin untuk sesuatu seperti itu. Yu Jung Hyok yang duduk di hadapanku di sisi lain api unggun sepertinya juga marah. Aku tidak akan berpartisipasi dalam hal seperti ini. Titik. Meskipun, alasannya untuk marah sepertinya berbeda dari milikku. Namun demikian, melihat teman-teman saya berkumpul di sekitar dan mencoret-coret kertas mereka memberi saya perspektif baru tentang berbagai hal. Sepertinya ini adalah acara kumpul-kumpul tulisan untuk Kim Dok-ja yang miskin dan tidak memiliki teman. Sementara semua orang menulis nama mereka di atas kertas dan menyebarkannya, Yi Gil-yong tiba-tiba mengangkat tangannya. Hyung, aku membeli ini dari kumpulan Dokkaebi, jadi bisakah aku memecatnya? Shin Yuseng menemukan mainan itu di tangan bocah itu dan ekspresinya menjadi cerah seketika. Bukankah itu hal yang sama ketika orang-orang menembak di sekitar Sungai Han? Petik 2. Iya, aku ingat itu jadi aku membelinya. Biarkan aku mencobanya juga. Tidak mungkin. Anda membeli sendiri. Ini 2000 koin, Anda tahu. Petik 2. Yi Gil-yong saat ini memegang helikopter parasut. Saya pernah melihat itu beberapa kali sebelumnya. Itu adalah mainan yang, ketika Anda menarik keras pada tali yang terpasang dan kemudian melepaskannya, itu akan terbang ke langit sambil memancarkan cahaya terang. Mainannya tampak agak istimewa, karena menampilkan 4 sayap besar yang berbentuk seperti kotak. Titik. Selain itu, biayanya sekitar 2000 koin. Oke, aku akan memecatnya. Yi Gil-yong menembakkan helikopter parasut ke udara. Mainan itu terbang dan sambil berputar dengan penuh semangat, mewarnai sekeliling dengan cahaya terang. Cahaya tersebar seolah-olah itu adalah kembang api. Meskipun mereka seharusnya sudah terbiasa dengan pemandangan yang jauh lebih spektakuler dari ini, kelompok itu masih terlihat benar-benar terkesan. Sayap helikopter berbentuk persegi berputar dengan cepat dan membentuk lingkaran. Saya pikir itu tampak seperti portal. Sebuah portal, yang mengarah ke dunia tempat kami dulu tinggal. Kita mungkin tidak bisa kembali lagi, tapi tetap saja, aku merasakan nostalgia dari dunia itu darinya. Saat itulah pesan sistem bergema. Inkarnasi, Yi Gil-yong, telah menggunakan item, helikopter parasut layar optik ekstra besar. Sayap berputar helikopter tumbuh lebih besar dan akhirnya, berubah bentuk menjadi layar besar. Yi Ji-hye mengerutkan kening dalam-dalam. Apa-apaan? Itu adalah panel hologram. Kita sekarang harus menonton skenario bahkan di tempat ini. Petik 2. Yi Gil-yong, apakah kamu bahkan membaca manual pengguna sebelumnya? Tidak, saya pikir itu hanya helikopter, jadi saya. Ketika bocah itu mencoba membuat alasan, sebuah gempa kecil tiba-tiba mengguncang sekitarnya. Ekspresi pada para sahabat mengeras seketika. Omong kosong apa kali ini? Menemani kata-kata Han Suyong, kami semua memusatkan perhatian pada layar di udara. Dan ketika kami melakukannya, kami mengerti alasan gempa itu. Pertama-tama, itu bukan milik semenanjung Korea. Layar optik, sekarang menampilkan benua Amerika. Dan tepat di depan mata kita, benua besar itu menghilang secara keseluruhan. Karena sebuah pulau raksasa muncul dari bagian terdalam bumi. Seiring dengan pintu masuk pulau itu, benua Amerika terhapus dari peta itu sendiri. Garis dunia yang berlaku telah mencapai titik kritisnya. Ketinggian pulau-pulau yang terlupakan telah dimulai. Yu Jung Hyok, ekspresinya mengeras, diam-diam bergumam. Akhir telah dimulai. Fin.